Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi bahwa dirinya itu berada di Timur Tengah dan melihat bangunan yang tingginya kurang lebih 5 meter. Bangunan tersebut terlihat hampir ambruk, hampir roboh karena diserang, ditembaki. Dan di dalam mimpi itu, bangunan tersebut terhalang tidak tertembak karena ditutupi bendera Palestina yang sangat besar ukurannya. Karena bendera Palestina itu ukurannya sangat besar, sehingga menutupi bangunan tersebut menjadi penghalang dari serangan atau tembakan. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Jenis mimpi yang memiliki makna tersirat, contohnya terdapat di dalam surat Yusuf. Ada 3 kisah mimpi, yang salah satunya adalah mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Terdapat pada surat Yusuf ayat 4. Yang takwilnya atau maknanya bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 100. Mimpi yang dialami Fulan juga adalah mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu divisualkan bahwa dirinya melihat bangunan yang hampir roboh karena diserang, ditembaki, tetapi kemudian divisualkan ada bendera Palestina yang ukurannya sangat besar, sehingga bendera tersebut menghalangi bangunan yang akan roboh itu, terhalang dari tembakan, terhalang dari serangan-serangan. Nah, itu memiliki makna bahwa Allah memberitahukan, memberi petunjuk tentang keutamaan menolong warga Palestina. Orang-orang yang ada di Palestina sekarang mendapat ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kejadian tersebut dianjurkan oleh Allah agar kita sebagai orang yang beriman menjadikannya sarana beribadah kepada Allah, mengamalkan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Beribadah itu tidak hanya melakukan sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, umroh dan haji jika mampu, tetapi apapun sesuatu yang baik, peluang-peluang untuk menolong orang lain, itu adalah bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Ketika di dalam mimpi tersebut ada ukuran bendera Palestina yang sangat besar, itu makna tersiratnya adalah tentang keutamaan Palestina. Kita ketahui Palestina itu adalah salah satu negara yang disebut sebagai negeri Syam. Dan negeri Syam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan Nabi Muhammad SAW, dan
memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Beberapa di antaranya yang berkaitan dengan simbol bendera Palestina yang sangat besar, itu berkaitan dengan dalil-dalil berikut ini. Salah satu alasan mengapa negeri Syam, yang salah satunya adalah Palestina, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena didoakan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah berdoa meminta keberkahan negeri Syam. Kemudian yang kedua, kenapa Palestina itu memiliki keutamaan yang sangat besar? Karena Palestina adalah tempat di mana dibangunnya Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Kemudian keutamaan yang lainnya, Palestina dan negeri Syam lainnya memiliki ikatan yang kuat dengan para nabi. Di tanah tersebut banyak nabi yang lahir, yang diutus, tinggal atau singgah dalam berdakwah, menegakkan nilai-nilai tauhid, dan banyak sekali dalil yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Nah, Allah memberikan visual tersebut, memberi petunjuk kepada fulan yang mengalami mimpi, dan juga kepada kita semua sekarang yang mendengar kisah mimpi ini, agar kita semua menjadikan musibah yang dialami Palestina itu menjadi wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad bisa dengan harta yang kita miliki, bisa dengan tenaga, bisa dengan membagikan informasi-informasi mengenai Palestina, hal-hal apa yang dibutuhkan Palestina, sehingga nantinya ada orang lain yang mampu menyumbang, entah itu dengan pakaiannya, hartanya, dan segala macam yang bisa bermanfaat bagi Palestina. Nah, hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan." Jika kita bisa menjadikan musibah yang dialami Palestina itu menjadi sarana beribadah kepada Allah dengan segenap kemampuan kita, maka kita akan mendapatkan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam beberapa surat berikut ini. Dalam surat Al-Isra ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri." Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Di dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah menjelaskan bahwa satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan pada ayat 261 bahwa satu kebaikan dibalas 700 kali lipat. Nah, itu peluang-peluang kebaikan yang bisa kita ambil jika kita bisa menjadikan musibah yang dialami Palestina, saudara kita seiman, menjadi sarana beribadah kepada Allah. Makanya di dalam mimpi itu divisualkan bendera Palestina yang sangat besar. Maknanya Palestina itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Barang siapa yang bisa memanfaatkan musibah yang terjadi pada Palestina untuk menjadi sarana beribadah kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapat balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mimpi ini
bisa bermanfaat dan diambil hikmah dari takwil yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.